Nah, gimana? Udah pada lihat kan keindahan dari Candi Ceto yang tepatnya berada di kaki Gunung Lawu? Udah pada pernah kesana belum? Recommended banget sih kalau misalnya kalian belum pernah kesana, karena di sana itu selain pemandangannya yang indah banget, kita juga jadi sekalian bisa belajar sejarah. Sebenarnya juga belum pernah kesana juga sih aku. Cuman kebetulan ayahku kemarin tuh sempat beberapa kali kesana, karena kebetulan ayahku itu masih menganut kepercayaan kejawen, jadi sempat sembahyang di sekitar sana dan mampir ke Candi Ceto. Cuman ya karena emang tujuan awalnya itu buat sembahyang, jadi ayahku waktu di Candi Ceto ya nggak banyak bikin video atau foto-foto. Nah, di podcast kali ini, by the way ini podcast pertama kali banget buat aku. Jika misalnya aku belibet ngomongnya, maaf banget. Aku, Hasya Anjela Sapna dari Sastra Indonesia 2018 Universitas Diponegoro bakal jelasin nih ke kalian soal Candi Ceto ini. Aku baca informasi mengenai Candi Ceto ini sebagian besar dari website cagarbudaya.kemendikbud.go.id. Jadi kalau misalnya kalian mau baca yang lebih lengkap lagi, kalian bisa langsung aja ke websitenya. Nah, situs Candi Ceto ini terletak di Kelurahan Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini dibangun di atas lahan seluas 6.907,34 meter persegi dan terdiri dari struktur baru dan lama. Situs Candi Ceto dibangun sekitar tahun 1451 sampai 1470 pada akhir masa kerajaan Majapahit, ketika pengaruh Hindu di Jawa mulai pudar dan unsur Indonesia asli dari tradisi prasejarah mulai hidup kembali. Ciri khas seni arca pada masa itu misalnya dibuat berukuran besar tapi pahatannya lebih sederhana. Contohnya adalah arca Bima. Dari sisi arsitektur gaya bangunan masa itu menyerupai punden berundak yang berkembang di Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna, Jawa Timur. Nama Ceto ini yang dalam bahasa Jawa artinya jelas digunakan sebagai nama dusun tempat candi ini berada, karena dari dusun Candi Ceto orang dapat dengan jelas melihat ke berbagai arah. Situs Candi Ceto mempunyai kaitan erat dengan situs Candi Sukuh yang dibangun tahun 1439 Masehi. Setahu aku ini Candi Ceto sama Candi Sukuh itu emang letaknya relatif berdekatan. Nah, pembangunan kedua candi ini diperkirakan berhubungan dengan ritual upacara ruwatan. Bernard Kempers dalam Ancient Indonesian Art berpendapat bahwa situs Candi Ceto sejak awal didirikan sebagai situs suci yang berhubungan dengan penghormatan arwah-arwah leluhur yang pada paruh pertama abad 15 diubah menjadi sebuah monumen yang mengandung unsur-unsur dari kebudayaan Hindu Jawa dengan karakter lokal dan saran pembebasan arwah leluhur dari semua ikatan duniawi. Nah, kalau ngomongin mengenai candi-candi yang ada di Indonesia terutama ya, kayaknya itu susah banget lepas dari hal yang namanya mistis, misteri gitu kan. Jadi ini aku udah searching di internet dan aku nemu di website lazufa.com. Ini ada nih misteri dan hal-hal menarik dari Candi Ceto.
Langsung aja aku baca ini. Yang pertama itu ada patung yang menjadi misteri di Candi Ceto. Jadi ada 2 patung gitu yang sekilas kalau kita orang-orang ngelihat itu kayak ya patung-patung biasa di candi lain yang ada di Indonesia gitu. Namun ternyata bila dianalisa lebih seksama ada beberapa detail yang janggal. Gaya rambutnya, perhiasan yang dipakai, gelang dan anting-anting yang besar itu merupakan ciri khas kebudayaan Sumeria, Maya, Yunani dan Romawi kuno. Bentuk-bentuk detail patung yang tidak pernah ditemukan pada candi-candi lain di Indonesia, di mana kebanyakan situs candi di Indonesia itu punya detail patung yang menyerupai orang Jawa kuno. Jadi kan pertanyaannya kok bisa ini cuman ada di Candi Ceto gitu kan. Ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan, teman-temanku. Langsung aja kemudian ada prasasti yang berbentuk menyerupai alat kelamin laki-laki. Pikirannya jangan aneh-aneh dulu ya, kita baca dulu, tenang. Prasasti ini terletak di puncak candi, di salah satu gubuk tak jauh dari piramida puncak. Kemudian ada juga di bagian bawah candi, dan disebut dengan paus dan berukuran sekitar 2 meter. Jadi sebenarnya aku udah pernah nonton sebuah video di channel Kisah Tanah Jawa, kalian pasti tahu karena itu channel udah hits banget ya. Jadi dari video itu diinformasikan bahwa sebenarnya alat kelamin ini merupakan lambang dari kesuburan dan awal mula terciptanya manusia gitu. Jadi ini ada semacam filosofinya gitulah, nggak sembarang dibuat. Terus kemudian ini ada fakta menarik, lebih menarik nih, bukan mistis-mistisan nih. Jadi Candi Ceto ini ternyata menghadap ke arah kiblat. Beda sama candi-candi lain yang ada di Indonesia itu yang kebanyakan menghadap ke timur. Nah, entah ini karena pengaruh budaya orang-orang pada masa itu yang lebih condong pada kebudayaan Sumeria atau ada alasan lain di balik arah candi ini, kita masih belum tahu juga. Jadi ini masih belum terpecahkan alasan sebenarnya. Terus berikutnya ada fakta menarik lagi. Ini judulnya tes keperjakaanmu di sini. Nah, lo gimana tuh? Ini cukup unik ya, di mana kamu bisa mengetes keperjakaan di sini. Ini menurut kepercayaan yang beredar, bila orang yang belum menikah dan belum melakukan hubungan intim akan dengan mudah melalui anak tangga puncak piramida. Namun, jika orang itu sudah pernah melakukan hubungan intim, maka orang itu akan terlebih dahulu kencing di tempat sebelum berhasil masuk ke piramida. Nah, ini tapi belum ada yang tahu pasti kebenarannya. Cuman kalau dipikir secara logika itu kan Candi Ceto itu berada di kaki Gunung Lawu ya, yang dimana itu udaranya pasti dingin. Dan kalau dingin itu biasanya pasti kita kebelet. Jadi ya bisa aja kita kencing duluan itu ya karena memang kedinginan gitu. Lalu selanjutnya ada Pasar Setan Gunung Lawu. Aduh, apalagi ini? Jadi salah satu jalur pendakian Gunung Lawu ini adalah kawasan Candi Ceto. Selain jalur pendakian lain yaitu Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang yang lebih akrab di telinga para pendaki. Nah, yang menjadi masalah nih adalah jalur pendakian Gunung Lawu melalui Candi Ceto ini sangat sulit dan dihadapkan pada medan yang ekstrim. Selain itu adanya misteri Candi Ceto yang cukup mengerikan, yaitu sering terdengar suara-suara keramaian seperti kerumunan orang di pasar sedang melakukan kegiatan tawar-menawar dan jual beli. Nah, ini entah makhluk apa yang menjadi penunggu di Candi Ceto itu ya. Nah, maka dari itu sebagai pendatang atau wisatawan kita memiliki pantangan di Candi Ceto untuk berbicara tidak baik atau sembarangan. Kesopanan perlu dijaga agar semuanya tetap berjalan kondusif. Pantangan lain di Candi Ceto ini adalah kamu tidak boleh memasuki area candi tanpa memakai kain khusus yang sudah disediakan. Ini dimaksudkan untuk menghormati tempat tersebut karena sebagai tempat ibadah agama Hindu. Nah, untuk yang tadi itu mengenai menjaga kesopanan, terus tidak berbicara sembarangan, itu sebenarnya kalau menurut aku tidak berlaku di Candi Ceto aja ya, tapi di semua tempat yang kita baru kunjungi, apalagi yang sudah berumur
tua, merupakan bangunan sejarah, prasejarah, atau candi-candi kayak gini, itu emang kita itu harus jaga omongan, nggak boleh ngomong yang macem-macem, jaga kesopanan, permisi dulu, berdoa. Ya ini percaya nggak percaya ya, maksudnya kalau misalnya kalian nggak percaya pun tetap kita harus menjaga kesopanan dan nggak ngomong sembarangan. Ya hitung-hitung kita menghargai kepercayaan orang lain lah gitu, karena kita nggak pernah tahu ya kalau makhluk lain itu sebenarnya ada atau enggak. Kalau daripada kita kenapa-kenapa ya kan, daripada ngomongnya sembarangan, lebih baik kita itu mencegah dan berperilaku sopan gitu. Nah sebenarnya jujur aku nggak tahu mau ngomong apa lagi dan kayaknya aku udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi ya ini. Jadi sepertinya kita sudahi saja podcastan kali ini. Kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, menyakiti hati atau apapun itu, aku mohon maaf sekali, dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lainnya. Oke? Dadah.